tentu ada beberapa indikator yang saya tetapkan sebagai indikator atau aktualisasi unggul itu tadi. Gitu ya. Yang pertama menarik, karena saya tidak menempatkan akreditasi sebagai sesuatu yang saya kejar, tetapi itu buah dari sebuah proses. Jadi saya menata di periode ini, mari kita benahi proses secara benar, lalu akreditasi itu sebagai buah, bukan tujuan yang dikejar. Saya percaya itu. Nah, proses itu kami pantau, kami monitor, kami pastikan melalui namanya SPMI. Jadi, sistem pengendalian mutu internal. Jadi, setiap dosen belum boleh mengajar kalau tidak menyerahkan RPS yang disetujui kaprodinya. Kemudian yang kedua, kami membekali para dosen dengan teaching capacity building, Mas. Dan mulai semester ini kami uji coba metode belajar baru namanya SLM, Sugio Pranoto Learning Model. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Rencana wawancara ini akan kami bukukan untuk melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Ferdinand Hindiarto, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Saat ini jabatannya adalah Rektor Unika Sugiya Pranata Semarang. Apa kabar Pak Ferdinand? Halo Mas, selamat sore, kabar sehat, sukacita selalu, ngekek mania pokoknya. Ya, luar biasa. Nah, mungkin bisa dimulai dengan cerita kenangan ketika kuliah di UGM. Kelihatannya Pak Ferdinand ini linear dan satu kampus ya ini kelihatannya ya. UGM terus. Ya. Kemudian, tidak hanya linear, Mas. Iya. Kemudian merintis karir di Unika, pernah jadi sebelumnya menjadi wakil rektor, dan yang agak unik itu pernah menjadi General Manager PSIS. Nah, sampai sekarang menjadi rektor Unika. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Mas Bambang. Terima kasih juga sudah diundang ke forum ini. Terima kasih. Saya S1, S2, S3 di Psikologi Gadjah Mada. Tidak punya pilihan lain dan merasa tidak perlu memilih yang lain. Begitu. Dan ini masuk generasi saya yang ketiga karena dua anak saya di sana semua. Yang satu sudah selesai, magister profesi, lalu yang kecil masuk juga di sana tahun ini. Jadi apa ya, mungkin kalau dibelah dadanya itu keluarnya logo UGM Psikologi. Jadi tidak hanya saya, tapi termasuk kedua putri saya. Yang saya tidak pernah mengarahkan, tapi nggak tahu kok mereka lalu punya goal setting masuk psikologi UGM. Kalau S1 mungkin yang paling terasa paling indah bagi saya, Mas.
Teman-teman mengenal saya, termasuk dosen wali saya juga tidak percaya ketika saya minta tanda tangan untuk wisuda. Karena saya lebih banyak nongkrong di parkiran. Membantu tukang parkir di gedung pusat untuk nempelin karcis itu loh, yang pakai lem buatan di kaleng bekas biskuit itu loh. Ya kira-kira Mas Bambang bisa tahulah modusnya apa kira-kira gitu. Tapi suasana yang memang saya kayak menurut saya tidak mungkin terbeli ya. Suasana persahabatan, mungkin tidak semua fakultas di UGM punya kebiasaan seperti kami memanggil Profesor Kuartar ini Mbak Bu. Iya, lalu memanggil para dosen dengan sebutan Mbak dan Mas. Itu sesuatu yang menurut saya tidak sekedar sebutan, tetapi di balik itu kan sangat-sangat kuat bahwa kita itu dekat antara dosen dan mahasiswa. Saya pikir tidak mudah menemukan di fakultas lain gitu ya. Hierarki kami sangat sangat pendek, power distance-nya dosen dengan mahasiswa sangat sangat dekat gitu. Itu yang saya rasakan, Mas. Jadi waktu itu ya dengan biasa Mbak Bu. Nah, itu S2 dulu baru ke Unika atau sejak S1 langsung Unika? Waktu 96 saya bergabung dengan Unika masih S1 karena belum ada undang-undang guru dan dosen. Jadi saya masih S1, sempat merasakan bekerja di luar kampus di sebuah perusahaan, tapi kayaknya value saya nggak cocok gitu. Jadi values-nya lebih cocok ke pendidikan karena ternyata setelah ditelusuri orang tua, bapak, ibu, Pak D, Bude, Om itu banyak yang guru. Jadi kayaknya ya sudah, kayaknya itu yang lebih cocok gitu. Lalu S2 saya, nah ini paling istimewa karena masa studi normal 2 tahun saya selesaikan dengan luar biasa 4 tahun. Oh. Jadi Yeah. sesuatu yang ya karena waktu itu harus sudah punya keluarga, harus cari sandang pangan, sudah punya anak, beli susu. Sedangkan waktu itu beasiswa juga belum banyak. Saya dibiayai oleh yayasan, ya terpaksa harus ke sana kemari, lupa kalau sedang S2 kira-kira gitu. Lalu saya kembali setelah S2, 3 bulan kemudian dipanggil oleh rektor yang sebenarnya rektor comeback sih Mas Bambang, Romo Sastro Pratejo. Ini Mas Bambang kenal, Profesor Dr. Sastro Pratejo, yang kembali lagi di Unika 2003. Sebentar, kalau gitu masih zamannya Pak Darmanto Yatman ya? Iya masih ada, tapi yang Romo Sastro periode kedua Mas. Iya. Lalu saya tiba-tiba dipanggil beliau, lalu diminta membantu di WR3, kemahasiswaan dan alumni. Beliau hanya setahun karena harus kembali ke STF Bhiayakara waktu itu. Sehingga lalu digantikan Pak Bagus Wesmanto. Oleh Pak Bagus saya diminta menemani melanjutkan apa yang sudah dibangun dengan Romo Sastro. Gitu. Menemani Pak Bagus 4 tahun selesai, saya pikir saya harus sekolah. Gitu. Waktunya pas banget. Di umur sekitar waktu itu berarti 35-36. Tapi saya kena jebakan Budi Wijanarko, Profesor Budi Wijanarko. Saya harus melanjutkan tugas katanya biar bidang kemahasiswaan establis gitu. Ya sudah, akhirnya 1 periode lagi dengan Prof. Budi dan setelah itu baru 2 tahun kemudian saya mengambil S3. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang menarik itu seperti apa? Jadi JM PSIS. Itu bagian dari goal setting hidup saya, Mas. Setengah jiwa hidup saya itu sepak bola. Sejak SMA sudah bergulat di lapangan, kemudian ya bermimpi memimpin sebuah klub profesional gitu.
Saya membuktikan konsep teori goal setting itu benar kok. Ketika datang pertama kali ke Semarang, setelah dari kampus saya ke Stadion Jatidiri, Mas. Menemui manajer waktu itu, masih Mas Yoyo Mardio. Ya, saya menawarkan diri sebagai psikolog tim dan beliau-beliau nggak tahu apa itu psikolog sepak bola gitu ya. Jadi ya sudah sampai ganti manajer sampai Yayak Sukawi juga sama, tetapi akhirnya PSSI mewajibkan setiap klub profesional harus ada psikolognya. Nah, karena yang pernah mendekat dan kenalan hanya saya, ya tentu saja yang ditelepon, Mas, kira-kira gitu. Nah, saya 5-6 tahun mendampingi tim jadi asisten pelatih sebagai psikolog tim. Kemudian tahun 2012 ketika sudah tidak boleh pakai APBD, Mas Hendi, wali kota, meminta saya jadi GM. Meskipun secara sejarah sepak bola di Indonesia belum ada sih dosen jadi GM klub gitu ya. Duitnya dari mana gitu kan nggak mungkin. Ya sudah, itu menjadi perjalanan. Perjuangannya luar biasa, berdarah-darah, tapi saya merasa puas, itu bagian dari perjalanan hidup yang harus dinikmati. Pak Ferdinand, saya agak tahu perjalanan Unika. Ya. Jadi Unika itu kelihatannya tidak mengejar kuantitas, tapi mengejar kualitas. Ya. Maka sejak dulu kinerja akademisnya bagus, penelitiannya bagus. Nah, sekarang pertanyaan saya, sekarang capaiannya sudah sampai mana? Ya. Sepakat, karena saya sebagai penerus juga harus menjaga tradisi unggul, Mas. Kami menyebutnya sebagai tradisi unggul, sehingga saya harus menjaga nilai-nilai keunggulan itu dalam semua tridharma. Dalam pendidikan kami mencoba sangat ketat dalam proses perkuliahan, tidak ada kuliah kosong atau ditinggal dosen, dan sebagainya. Dalam penelitian, saya bersyukur tahun ini cukup banyak penelitian termasuk untuk program atau skema matching fund ke daerah. Kami mendapatkan banyak banget judul yang diimplementasikan dan publikasi mungkin internasional melebihi yang kami targetkan, jumlah publikasi internasional, dan kami harus setia kepada itu. Kenapa? Karena kembalinya kepada perutusan, Mas. Unika ini ada diutus untuk apa sih? Itu yang harus saya jaga. Jadi yang pertama, perutusannya adalah gembleng generasi muda dalam keilmuan dan integritas moral kepribadian. Sehingga mereka nanti akan berani mengambil peran sebagai pemimpin dimanapun berkarya. Itu perutusan pertama yang harus saya jaga. Lalu kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian untuk semakin baiknya kehidupan. Nah, itu yang saya rubah arahnya di ini. Saya tertarik tadi untuk berani mengambil posisi sebagai peran pemimpin untuk berkarya. Ya. Itu khas bagi saya. Jadi kalau itu bukan bekerja untuk bekerja, karena kalau bekerja belum tentu ada hasil karyanya. Ya. Mungkin bisa diterjemahkan. Karena patron kami jelas, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, sehingga kita tidak perlu susah-susah mencari kemana gitu. Ya sudah, semua dokumen tulisan beliau kami bedah, kami bahas, dipandu oleh seorang Romo yang memang doktor sejarah, Romo Banar. Lalu dokumen-dokumen dari Belanda, Romo Banar sangat lengkap. Kami diskusikan berhari-hari dan rutin gitu.
Lalu dari pencarian itulah kami menemukan itu, dan mulai tahun ini saya mencanangkan sebuah tagline baru untuk mahasiswa baru, Mas Bambang. Jadi Sugio Muda Hoi Aristoi. Itu istilah yang dikemukakan oleh Monsinyur Sugio yang saya mulai kenalkan ke mahasiswa. Hoi Aristoi itu artinya berani mengambil pemimpin dan berkarya. Nah, lawannya adalah Hoi Following, Mas, hanya follower. Kalau Hoi Aristoi menjadi seorang aristokrat yang melakukan sesuatu untuk kebaikan kehidupan. Kira-kira itu yang ditulis oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Ya, nah Unika ingin tetap mempunyai tradisi unggul. Nah, ini diterjemahkan dalam bentuk apa? Misalnya dalam program-program, program studi, dalam fakultas. Ya, tentu ada beberapa indikator yang saya tetapkan sebagai indikator atau aktualisasi unggul itu tadi. Gitu ya. Yang pertama menarik, karena saya tidak menempatkan akreditasi sebagai sesuatu yang saya kejar, tetapi itu buah dari sebuah proses. Jadi saya menata di periode ini, mari kita benahi proses secara benar, lalu akreditasi itu sebagai buah, bukan tujuan yang dikejar. Saya percaya itu. Nah, proses itu kami pantau, kami monitor, kami pastikan melalui namanya SPMI. Jadi, sistem pengendalian mutu internal. Jadi, setiap dosen belum boleh mengajar kalau tidak menyerahkan RPS yang disetujui kaprodinya. Kemudian yang kedua, kami membekali para dosen dengan teaching capacity building, Mas. Dan mulai semester ini kami uji coba metode belajar baru namanya SLM, Sugio Pranoto Learning Model. Itu seperti apa kira-kira? Seperti itu toh pertanyaannya. Bedanya dengan yang lain di mana gitu. Satu, SLM itu meminta dosen menciptakan yang kami sebut joyful learning. Belajar harus penuh sukacita. Kudu nyenengke, kudu antusias. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen harus membagi waktunya kepada mahasiswa dalam satu pertemuan mata kuliah. Tidak boleh dihabiskan untuk ceramah. Lalu untuk apa? Waktu yang diberikan ke mahasiswa, lah kami sudah bekali para dosen dengan berbagai macam pendekatan. Ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning, diajak exposure, keluar melihat realitas. Jadi karena sumber informasi menurut kami kan sudah tidak lagi berpusat pada para dosen gitu. Lalu yang ketiga, SLM ini mengharuskan dijalankannya namanya contextual learning, harus kontekstual materi itu. Kami dengan cara harus mengundang alumni yang saat ini bekerja, berkarya, relevan dengan mata kuliah yang sedang diajarkan, Mas. Dunia saat ini kayak apa sih gitu kira-kira yang. Lalu alumni ini ya itulah bakti kepada alma mater, sharing saja pengalamannya. Nggak usah bangun gedung. Jadi di awal semester para dosen ini misalnya tim pengajar menentukan undang siapa ya, lalu alumninya diajak diskusi nanti di sesi ke-8 atau di sesi ke-10. Kalau yang di luar negeri boleh pakai online, kalau yang di luar kota bisa online, tapi kalau yang bisa terjangkau sekaligus kangen-kangenan datang ke kampus langsung. Itu Mas yang kami lakukan ini.
Nah, tapi walaupun akreditasi itu sebagai bonus gitu ya, sebagai buah, tapi kan akreditasinya A kelihatannya. Ya, akreditasinya A karena ya tadi karena menjaga tradisi unggul tadi, Mas. Tetapi tentu kami ingin meningkatkan kualitas itu, tetapi bukan sesuatu yang dikejar gitu. Harusnya memang sebuah gitu, buah dari sebuah proses yang benar gitu. Iya. Nah, saya pernah wawancara dengan rektor sebelumnya ya, Pak siapa dokter Prof Ridwan. Ya. Beliau mengatakan prodi-prodi di Unika itu tidak ada yang diistimewakan gitu ya, artinya semua dianggap sama. Tapi kan tetap aja masyarakat itu punya favorit gitu ya. Menurut saya sih salah satu favoritnya ya psikologi kalau di Unika gitu ya. Gimana keadaannya sekarang, Pak? Masih sama, Mas. Psikologi tahun ini paling banyak pendaftar dan peminatnya, sampai kemarin saya harus nego dengan Bu Dekan karena begitu banyaknya, Bu tambahi 10 kursi dong, kasihan itu, karena yang sudah kita tolak sudah banyak. Psikologi masih paling kuat. Kemudian ini fenomena menarik karena dua prodi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, dua-duanya itu naik, Mas, peminatnya. Saya nggak tahu efek Hotman Paris atau efek Ferdi Sambo, tapi hukum ini. Ya, tetapi memang saya mengakui teman-teman di FHK juga terus meningkatkan inovasinya. Kemudian yang lain seperti elektro, teknik sipil juga mengalami peningkatan. Lalu memang ada beberapa yang ya tanda petik ada sebuah situasi yang agak berbeda, misalnya akuntansi. Ini sempat diskusi dengan teman-teman di prodi, ini kenapa ya jumlah peminat relatif berkurang gitu. Salah satunya ketika ada isu bahwa profesi akuntan itu nanti suatu hari nggak ada lagi dan digantikan oleh sistem gitu. Dan ternyata masyarakat ya kena sih. Lalu kami menjawabnya dengan konsentrasi baru, yaitu digital accounting, Mas. Salah satu jawaban yang kami berikan. Iya, itu salah satu yang monumental kan arsitektur, Pak. Dulu banyak swasta yang punya arsitek, itu awal mulanya modalnya Unika arsitektur. Sekarang seperti apa? Founders kami kan salah satunya arsitektur. Ya, sekarang kan arsitektur punya adik, Mas, desain komunikasi visual. Ya, dua-duanya berkembang sangat baik. Kalau arsitektur karena memang ya ini fakultas tertua, lalu kompetensi para dosen saya harus mengatakan sangat hebat. Lalu saya sedang melakukan proses regenerasi pelan-pelan supaya nanti regenerasinya berjalan smooth gitu. Kalau DKV relatif baru, tetapi memang ini kan sesuai dengan minat anak-anak hari ini ya, jadi desain komunikasi visual. Tetapi memang DKV kami desainnya lahir dari arsitektur, Mas. Jadi tidak berdiri sendiri. Sering muncul pertanyaan, DKV Unika kok semester 2 belum diajari pakai kamera? Nanti basicnya harus kuat gitu. Sentuhan artnya itu harus kuat. Kalau soal itu gampang, kalau langsung pakai macam teknologi terbaru gampang, tapi tetap meskipun pakai sebuah program aplikasi yang canggih, kalau basic artnya kan harus kuat dulu. Kira-kira itu ya. Ya, kalau yang kedokteran seperti apa? Kelihatannya ramai juga. Ya, ini masuk tahun keempat, kami belum meluluskan, tapi alhamdulillah kemarin sudah akreditasinya sudah keluar. Peminat kedokteran ternyata ya masih seperti yang lain cukup tinggi. Meskipun kami tentu karena aturan dari Dikti kami masih dibatasi jumlah yang boleh diterima. Nanti kalau sudah meluluskan, kemudian akreditasi sudah naik, maka kuota boleh ditambah.
Meskipun mahal, ternyata peminatnya cukup Luar biasa. ya, ya. Kalau perkembangan kampus baru? Ya, di BSB kampus 2 itu sudah aktif mulai April 2022 untuk 2 fakultas, kedokteran dan teknologi pangan. Jadi 2 fakultas ini sudah beraktivitas di kampus BSB, meskipun kedokteran beberapa lab-nya masih ada di Bendan. Kami memindah lab kedokteran tidak semudah memindah lab yang lain. Jadi anak-anak masih kami sediakan shuttle untuk ke BSB Bendan gitu. Lalu bulan depan kami akan mulai pembangunan gedung 2 untuk FK. Semoga dalam waktu 1,5 tahun selesai, lalu diikuti pembangunan rumah sakit Sanjoyo. Tetap di BSB, kemudian sambil nanti gedung FK gedung 2 untuk FK itu, kami juga akan membangun sebuah lapangan sepak bola standar internasional. Kalau ini hobinya Pak Rektor nih. Enggak, ini ciri khas sekolah khusus Jesuit itu mesti ada itu. Lapangan sepak bola itu di tengah-tengah kampus itu mesti ada, Mas. Loyola, De Brito, itu semua pasti punya. Gitu. Iya. Baik. Nah, sekarang apa yang menjadi program khusus ya? Mungkin setiap periode selain yang umum, Rektor mempunyai apa? Ya, saya tidak ada yang istimewa karena memang secara siklus organisasi PR saya sekarang regenerasi, Mas. Karena memang ya di usianya umur 40 itu ya saatnya mulai regenerasi. Itu yang sekarang menjadi fokus saya, dan kami rekrutmen cukup banyak dosen-dosen baru. Ini masih ada batch 3. Hampir semua prodi, kecuali prodi yang baru, FK itu semua butuh dosen. Dan tentu kami mulai kembangkan sejak awal dosen baru ini dengan metode belajar baru tadi. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya jujur harus mengejar jabatan fungsional akademik teman-teman. Jumlah guru besar kami masih sangat terbatas dan itu menjadi prioritas yang saya kejar dalam periode ini. Saya punya beberapa target angka untuk berapa guru besar, tapi off the record ya, Mas. Iya, enggak apa-apa. Kemudian teman-teman yang lektor harus saya dorong ke lektor kepala. Tentu dengan cara yang berbeda kami memfasilitasi teman-teman. Iya. Itu. Jadi jangan hanya main sepak bola, tapi akademisnya diurus. Wah, itu harus. Lalu yang paling hakiki menurut saya menggabungkan 2 wakil rektor menjadi 1, Mas. Jadi akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Karena secara filosofi sebenarnya pembentukan pribadi, pengembangan pribadi itu kan tidak bisa dipisah ya, Mas, antara akademik dan kemahasiswaan. Selama ini mungkin kemahasiswaan itu hanya pelengkap gitu ya. Ya kalau ada mahasiswa berkegiatan, dosennya nganggep nggak masuk, bagi saya janganlah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang tadi kembali ke perutusan itu, yang digembleng tidak hanya pengetahuan dan skill dan keterampilan, tetapi juga karakternya yang dibentuk. Sehingga 2 wakil rektor ini saya gabungkan menjadi 1, tapi tidak hanya menggabungkan nama, tapi dalam implementasinya, saya sering ngomong gini sih, kuliah jangan sampai mengganggu latihan paduan suara mulu. Dampaknya maka kampus jadi ramai karena lalu anak-anak bersemangat untuk berkegiatan. Bahwa mereka tentu meninggalkan perkuliahan pasti, tetapi mereka harus bertanggung jawab. Dan yang saya amati, teman-teman yang aktivis itu secara akademik juga oke, Mas. Ya. Luar biasa. Itu biasanya berkebalikan. Baik. Nah, Pak
Rektor tadi menyebut mengenai pembentukan karakter. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kalau dari UGM itu apa yang diwarisi atau yang dibekal? Karena pendidikan karakternya kan kuat sekali itu kalau Ya, kalau yang saya tangkap dan saya rasakan dan dibentuk pada pribadi saya, ya yang tertuang dalam lirik himne itu, Mas. Aku Indonesia 100%, kebetulan saya bekerja di Universitas Gio Pranoto. Monsinyur itu jelas banget, 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka kalau Mas Bambang nanti lewat Jatingaleh, baliho kami itu 100% Indonesia. Itu yang lalu terasa banget di yang dalam pribadi saya, dan kebetulan mungkin ya beruntung lalu saya mendapat lembaga yang juga mengajarkan hal yang sama. Itu kira-kira. Luar biasa. Nah, di samping karakter yang kuat, itu keguyupan antar alumni itu kan juga kuat. Nah, ini apa yang dirasakan oleh Pak Ferdinand ini kerjasama dengan alumni baik yang fakultas maupun yang keseluruhan? Iya. Yang fakultas sangat kuat. Baru bulan Juli kemarin kami bertemu setelah berarti 32 tahun ya. Lalu kami mengundang Mas Rahmat, lalu beberapa dosen senior kami ajak kangen-kangenan. Kami sharing, berbagi, termasuk kami juga ya secara konkret membantu teman-teman yang mungkin belum beruntung. Kami membackup teman-teman yang perlu dibantu dan seterusnya. Saya merasakan itu sebagai tidak perlu hal yang besar kok, misalnya membuat sesuatu yang wow gede banget, enggak. Hal kecil-kecil seperti itu saya pikir cara kita mengikatkan diri. Karena kalau berambisi yang gede nanti malah pada takut mendekat. Dan yang penting kalau pas reuni ketemu nggak usah pamer-pameran, itu yang saya suka. Dan itu terjadi di fakultas kami. Jujur saya tidak atau belum terlalu aktif di level universitas. Belum sampai ke sana. Pak Ferdinand, mungkin setelah kuliah sampai S1, S2, S3, kemudian di lapangan, sekarang memimpin universitas sendiri, bergaul dengan banyak orang, apa yang ingin disarankan atau mungkin diharapkan dari alma mater, dari alumni UGM, dan juga apa yang diharapkan dari mahasiswa yang sekarang masih belajar? Artinya mereka harus melakukan apa? Terima kasih, Mas. Saya menyampaikannya dengan nyanyi aja ya, karena sudah sangat dalam di situ. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Saya merinding kalau nyanyi itu, Mas. Karena di Gajah Mada kita dibentuk menjadi Indonesia. Saya merasa tidak sekedar kewajiban, tetapi panggilan, Mas. Panggilan bangsaku. Kita dipanggil kok. Dulu mungkin lewat jalur apapun, tetapi Anda dipanggil oleh Indonesia melalui Gajah Mada. Dan saya harus menjunjung tinggi Indonesia apapun yang terjadi. Sepinter, sehebat apapun kita, tetapi kalau kita tidak mencintai kebudayaan kita, menurut saya, mohon maaf, tidak ada apa-apanya.
Saya lebih hormat kepada orang bodoh, tetapi dia bangga dengan kebudayaan dan bangsanya. Itu saja Mas Bambang. Terima kasih. Jati diri Universitas Gajah Mada. Ya. Indonesia, Pancasila, Kebudayaan. budaya, ya, kerakyatan. Baik, terima kasih sekali Dr. Ferdinand Indiarta, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Rektor Unika Sugiya Pranata. Iya, Mas Bambang sebelumnya maaf loh, gaya saya sehari-hari begini ya. Malah bagus. Enggak, saya itu lahirnya dari De Brito, jadi susah pakai lengan panjang. Terima kasih, sukses. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu Mas Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.